Ini kan jembatan dari Dayakolot. Kalau nanti di depan kita ke kanan itu ya teman-teman, situ Cisanti. Ini dijaga oleh TNI juga ya teman-teman, jadi dikelola juga oleh TNI yang agak datar gitu. Nah mungkin ini boleh nih kita masuk ke dalam nih, ada jalan kecil. Ini dia teman-teman, pintu Pangalengan. Nah ini ada petunjuk arahnya. Betul, ini ke pabrik teh Talun, pabrik teh Sedap. Nah Sedap itu, pabrik teh Sedap itu mengarah ke Garut teman-teman. Tapi sepertinya jalannya udah mulai bagus. Ini adalah Rumah Sakit PTPN 8 unit Pasir Yunghun. Jadi ini adalah rumah sakit yang cukup tua. Nanti saya akan cari spot buat stop dulu ya teman-teman, buat istirahat dulu bentar karena perjalanan tadi lumayan panjang gitu. Jadi kita akan cari spot di depan. Saya coba melipir sebentar, cari yang agak datar gitu. Nah mungkin ini boleh nih kita masuk ke dalam ya, ada jalan kecil. Oke, di sini aja lah teman-teman. Oke teman-teman, jadi saya udah selesai istirahat tadi dan kita lanjut ke Pangalengan ya. Teman-teman, kita sudah mendekati ke arah Santosa ya teman-teman. Dari sini kita ke kanan, ikutin jalan beton. Hamparan kebun teh yang keren banget ya teman-teman, di kanan kiri.
Kebetulan cuaca hari ini cerah dan nggak ada hujan ya teman-teman. Justru di Bandung sendiri beberapa hari ini lumayan panas. Jadi mungkin udah masuk ke bulan-bulan kemarau ya. Ini kan bulan Mei mau ke Juni. Udah mau masuk ke bulan-bulan kemarau, jadinya ya agak gerah gitu di Bandung. Tapi ada bagusnya juga kalau kita ke daerah-daerah gunung gini, cenderung nggak jarang hujan gitu jadinya. Dan hari ini benar-benar cuacanya bersahabat banget. Karena kalau kita waktu itu saya kesini bulan-bulan Januari itu full hujan teman-teman. Jadi dari pergi sampai pulang itu hujan terus. Jadi harus sedia terus jas hujan gitu. Dan hari ini benar-benar saya beruntung cuacanya bagus gitu. Full ya teman-teman, sepanjang jalan tuh kebun teh. Dan adem banget gitu di sini. Pengen berlama-lama gitu. Cuman kita ngitung waktu ya teman-teman, lumayan jauh juga ini. Jadi supaya nggak kesorean gitu, jadi saya nggak terlalu lama di sininya. Tapi semoga bisa jadi gambaran buat teman-teman yang mau lewat dari Bandung butuh jalur alternatif ke Pangalengan, ya bisa sih lewat sini teman-teman. Menurut saya ini jalannya masih sangat-sangat layak dan aman gitu untuk kita lewati. Jalannya masih nyaman gitu karena ini baru dibuat lah, dulu sekitar 2020-an waktu zaman masih Covid ya berarti. Saya pernah ke daerah sini, itu jalannya hancur banget. Jalannya itu aspalnya udah nggak kerawat, aspal biasa gitu. Jadi mungkin aspal dari tahun berapa gitu. Terus kan kena hujan, terus nggak kejamah gitu ya, nggak kerawat lah gitu. Tapi tetap jadi jalur aktif buat warga-warga desa, buat orang-orang sekitar itu. Ini tetap jadi jalur aktif teman-teman. Jadi mau nggak mau kita lewat kan gitu. Tapi jalannya parah banget gitu, lubangnya itu bisa dalam banget. Ada kubangan-kubangan gitu, lubangnya bisa luar biasa dalam teman-teman itu. Apalagi pakai motor matic kayak saya gini, udah pasti kalau nggak ban bocor ya ada yang bunyi-bunyi gitu jadinya. Tapi setelah itu beberapa tahun ke depannya saya ya sekitar 2021 ke atas ya, 3 tahun terakhir berarti jalannya lebih bagus. Jadi waktu itu udah mulai perbaikan gitu, setengah-setengah dulu nih, misalnya dari Pangalengan menuju ke Santosanya mulai diperbaiki gitu. Jadi bertahap gitu diperbaiki sampai hari ini bener-bener bagus gitu jalannya dan nyaman banget. Karena ini sayang banget kalau sampai jalannya jelek. Ini tuh daerah yang potensial banget karena keren banget kan, masih asri juga gitu. Jadi kalau dulu itu ini bisa dijadikan hidden gem gitu ya teman-teman, karena jalannya susah banget. Tapi kita bisa ketemu pemandangan seindah ini gitu. Sekarang sih jauh lebih mudah diakses dengan jalan beton seperti ini tuh, membantu banget gitu. Sudah mulai jadi perhatian ya oleh pemerintah. Jadi kalau kita lewat-lewat jalur-jalur ini tuh kayak lagi ngelewatin bukit-bukit Teletubbies gitu ya teman-teman. Jadi ada bukit-bukit yang ditumbuhi oleh kebun teh, oleh pohon teh, yang membuat bukit tersebut itu kayak di serial Teletubbies gitu. Keren banget. Nah, ini di bawah ada pedesaan, ada perkampungan. Seperti biasanya kalau di tengah perkebunan teh itu banyak
perkampungan para pemetik teh gitu. Jadi ada rumah-rumah dinasnya gitu teman-teman. Dari tadi saya ketemu terus sama yang bawa bawa sayuran, bawa rumput untuk ternaknya. Ada yang lagi angkut-angkutin daun teh yang pagi-pagi kan biasanya kalau di daerah gini kan pagi-pagi jam 5 ya, jam 5 ke atas itu para pemetik teh ibu-ibu itu udah pada turun ke ladang, udah pada turun ke kebun ya teman-teman untuk petikin teh pucuk-pucuk terbaiknya. Nah nanti mulai jam 10-an ke atas itu mulai diangkutin sama truk-truk. Nah ini adalah Kertasari ya teman-teman, Kampung Rancage Sajiwa. Coba kita deketin ya. Kalau nggak salah, saya pernah dengar dari orang tua saya, ada jalan bisa ke Garut teman-teman. Lewat Sedep kalau nggak salah. Ada namanya daerah Sedep, itu bisa lanjut ke Garut, tepatnya ke daerah Gunung Papandayan. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Ini pabrik teh ya teman-teman, pabrik teh. Nah di situ ada tulisan. Nah ini Santosa ternyata teman-teman, ini adalah Talun Santosa. Nah ini daerah pabrik teh. Jadi teh-teh yang tadi itu diolah di pabrik ini. Ini Talun Santosa ya teman-teman. Coba kita lihat. Nah itu tuh PTPN Nusantara 1 Regional 2 Talun Santosa. Nah itu dia teman-teman. Jadi ini suasananya di daerah Santosa. Daerah ini kalau malam dingin teman-teman. Daerah ini benar-benar tinggi gitu. Jadi kalau malam itu dingin banget. Apalagi udah sore udah mulai kerasa tuh. Nah ini truk pengangkut daun teh. Daun tehnya sampai ke atas gitu tuh. Nah, baru selesai diangkutin daun tehnya teman-teman. Tuh, bisa dilihat dia full sampai atas. Ah sepertinya kesini teman-teman. Betul. Ini, nah ini ada petunjuk arahnya. Betul, ini ke pabrik teh Talun, pabrik teh Sedep. Nah pabrik teh Sedep itu mengarah ke Garut teman-teman. Tapi sepertinya jalannya udah mulai bagus. Karena dari cerita orang tua saya, jalur ini tuh lumayan terjal, tapi itu tahun berapa ya? Udah lama sih. Sepertinya tahun sekarang udah mulai diperbaiki juga. Ada jalan yang bagus juga kayaknya ke daerah sana. Next lah ya teman-teman, kita coba jalur ini, jalur ke Sedep menuju ke Garut dari Pangalengan, dari Santosa. Nah ini Tugu ini ya patokannya. Kita lanjut ke Pangalengan lurus. Nah, di kanan ini ada situ ya, ada semacam danau. Tuh danau teman-teman tuh bisa dilihat. Kita melipir dulu bentar. Ini dia danau teman-teman. Danau apa ya? Saya lupa. Dulu tuh sempat main juga saya ke sini, tapi saya lupa namanya. Coba di depan mungkin ada pelangnya ya. Nah ini. Oh iya. Ini adalah daerah situ Cihaniwung ya teman-teman. Oke. Kita lanjut ya. Ini cocok buat foto, buat rekreasi sama keluarga. Itu gede juga situnya, lumayan. Namanya Situ Cihaniwung ya teman-teman. Situ di tengah kebun teh yang sangat luas. Emang
tipikal di Pangalengan ini tuh danau-danaunya atau situnya itu berada di tengah-tengah kebun teh. Jadi kita masuk ke daerah-daerah yang full kebun teh gitu, tiba-tiba ada danau gitu. Jadi sebenarnya daerah Pangalengan ini udah sangat-sangat diolah ya teman-teman. Baru diolah, bisa dibilang baru diolah, baru digalakan untuk jadi wisata yang sangat-sangat hits. Karena ini daerah yang sangat luas dan berpotensi. Potensi wisatanya sangat bagus. Tuh lihat teman-teman, di sebelah kiri itu gunungan kelihatan, perbukitan kelihatan. Tuh hijau banget ya kan teman-teman. Pohon-pohon tehnya tuh kesorot matahari jadi hijau banget. Jadi keren ya teman-teman. Pas banget gitu jam segini, lagi bagus-bagusnya gitu, mataharinya bagus. Dan juga awannya juga bagus gitu, jadi cocok banget lah kalau cuaca bersahabat ya. Tapi kalau lagi kurang bagus juga seharian bisa hujan sih, bisa mendung terus. Ya ada plus minus ya teman-teman. Kalau hujan pun tetap bagus sebenarnya. Banyak kabut atau view-nya tuh beda gitu, lebih foggy gitu. Tapi kalau cerah gini, view-nya kayak karpet gitu, kayak karpet alam. Kayak kan pohon tehnya tuh membentuk kayak rapet-rapet gitu, jadi mirip-mirip karpet hijau yang dibentangkan gitu, kayak rumput sintetis ibaratnya. Kayak kalau main futsal tuh ada kan rumput sintetis, ibaratnya kayak gitu. Dia rapat-rapat kalau dilihat dari jauh. Kita masuk lagi ke daerah perdesaan ya teman-teman. Enak banget jalannya, benar-benar enak, benar-benar nyaman dilalui gitu. Untuk jalan pegunungan, jalan perbukitan gini gitu, jalannya sangat-sangat nyaman gitu. Dibanding beberapa tahun lalu saya lewat sini lumayan hancur ya. Pulang-pulang langsung servis motor dulu tuh, karena bener-bener kita nggak nemuin jalan mulus dulu. Semua jalannya itu full, banyak yang bolongnya tuh, lubangnya tuh sampai dalamnya bisa sampai sekitar 5 sampai 10 cm. Itu saking mungkin gak kerawatnya dan udah lama banget gitu, nggak dibenerin gitu kan, karena akses dari pusat juga lumayan jauh. Karena ini benar-benar di tengah-tengah perkebunan teh, di tengah-tengah hutan gitu. Jadi dulu tuh susah banget buat aksesnya gitu. Sekarang punya jalan sekeren ini Pangalengan itu mantep banget teman-teman. Bisa menunjang pariwisata yang lebih baik lagi. Karena banyak pilihan jalan, gak cuman jalan Banjaran Soreang aja, tapi bisa lewat Ciwidey, yang lewat itu tuh lewat Gambung, juga lewat sini, lewat Ciparai. Nah ini dia teman-teman, ini adalah Rumah Sakit PTPN 8 unit Pasir Yunghun. Jadi ini adalah rumah sakit yang cukup tua. Dari zaman kakek nenek saya udah ada ya rumah sakit ini. Dan dulu itu juga sama, jalannya ke atas itu sangat-sangat
sangat-sangat berbatu ya teman-teman. Mungkin sekarang udah agak bagus. Ini nih rumah sakit legendaris. Jadi satu-satunya rumah sakit yang ada di tengah-tengah perkebunan teh, bisa dibilang. Jadi unik dan keren teman-teman. Kita lanjut. Sebelah kanan saya awannya mulai mendung, tapi belah kiri masih cerah. Semoga tidak hujan. Dan sebelah kanan saya ini pohon-pohon tehnya tuh kurang subur atau apa ya teman-teman, udah mungkin mulai mau ditanamin kembali ya, mulai mau dibikin kembali gitu, ditanamin kembali karena kering ini yang di sebelah kanan, mungkin kurang subur juga ya. Jadi lumayan gersang sebelah kanan saya ini. Tuh, jalan yang tadi kita lewatin kelihatan dari sini. Nih ya, saya berhenti dulu teman-teman. Tuh lihat teman-teman, jalan yang tadi, yang beton tadi itu kelihatan dari sini dan keren banget teman-teman. Jadi dia seperti mengular ya teman-teman. Dari bawah ke atas itu seperti mengular. Lanjut ya teman-teman. Nah, di atas itu di sebelah kanan di perbukitan ada pipa-pipa. Sepertinya itu geotermal teman-teman, karena di sini kan ada geotermal. Ada geotermal Wayang Windu. Jadi geotermal itu adalah pembangkit listrik tenaga panas bumi ya teman-teman. Jadi di daerah sini di Gunung Wayang itu ada Wayang Windu, Wayang Windu geotermal ya teman-teman. Jadi suka kelihatan pipanya tuh di depan saya tuh, ada pipa-pipanya. Pipa-pipanya membentang gitu, yang itu pipa itu adalah pipa yang menyalurkan uap atau panas buminya gitu. Eight Corner Cafe, TN Cafe. Itu sebelah kanan tadi ada cafe ya teman-teman. Nah, kita masuk Kebun Malabar. PTPN Kebun Malabar. Ini udah dekat ke Pangalengan. Kalau udah masuk Kebun Malabar udah dekat ke Pangalengan.
Nah, di sini juga ada lagi situ, teman-teman. Namanya situ Cicoledas. Kalau zaman dulu namanya itu adalah situ situ gede, teman-teman. Situ gede ya. Jadi dulu tuh belum dikasih nama kayak gitu. Ya memang namanya situ Cicoledas sih. Jadi seperti ini, teman-teman, situnya tuh. Jadi benar-benar di pinggir jalan dan ditumbuhi oleh eceng gondok juga ya, teman-teman. Di sini tuh, situ ini tuh aliran airnya tuh habitat kerang air tawar atau hermis ya. Itu dulu tuh banyak banget di pinggiran-pinggirannya tuh, di sungai-sungainya tuh ada kerang-kerang air tawar, kerang kecil warna kuning gitu, teman-teman. Mungkin beberapa tahun atau bulan ke depan itu daerah sini juga akan segera diolah ya. Kan kalau di Pangalengan ada ini kan, ada Nemo Highland. Lalu daerah situ Cileunca udah sangat-sangat dieksplor. Mungkin next daerah sini juga akan dieksplor jadi tempat wisata. Tapi yang pastinya seharusnya ya, kalau menurut saya, kalau mau bikin tempat wisata itu jangan sampai merusak alam atau merusak keasriannya gitu. Jadi harus tetap eco-friendly lah gitu lah, bisa dibilang. Nah, teman-teman, udah deket banget ini sama Pangalengan. Di depan udah pintu masuknya. Kiri kanan sama aja ya, teman-teman. Kalau ke kiri itu tadi ada jalan Cagak, itu ke arah Nemo Highland. Nah, ini kita mengarah ke pusat Pangalengan. Nah, ini dia pintu Pangalengan, Jalan Raya Pintu Pangalengan ya. Nah, ini patokannya, pintu Pangalengan tuh ini IPDP, ini tulisan IPDP ini. Ini dia, teman-teman, pintu Pangalengan. Jadi ini adalah ujung dari jalan Kebun Teh ya. Kita langsung menuju ke daerah Pangalengan, ke pusatnya Pangalengan. Sudah masuk ke daerah yang ramai, udah bukan lagi Kebun Teh. Kebun Tehnya sudah selesai sampai daerah sini saja. Oke, teman-teman, jadi saya sudah sampai di Jalan Raya Pintu Pangalengan. Nah, ini udah mulai ramai, udah mulai ke pusat Pangalengan. Jadi kita sudah sampai di Pangalengan dengan perjalanan yang lumayan jauh, tapi bisa dibilang perjalanannya nggak melelahkan ya, teman-teman, karena sepanjang jalan pemandangannya mantap sekali. Kita udah sampai di daerah Desa Sukamanah menuju ke Desa Citere. Kita akan ke bawah terus.
Dari pintu tadi sampai ke alun-alun Pangalengan itu sekitar 5 kiloan, 5 kilometer ya teman-teman. Lumayan jauh. Tapi kita sudah masuknya, ini sudah masuk daerah daerah pusatnya Pangalengan ya. Alfamart, Indomaret udah mulai banyak dari tadi, sepanjang jalan udah banyak. Dan nggak usah khawatir lah kalau soal teman-teman mau butuh beli apa, beli minum atau beli sesuatu, itu bisa. Banyak banget lah minimarketnya di sekitar sini. Cuman kalau bensin, bahan bakar, mungkin baiknya mendingan diisi dari kota, dari Bandung itu full, karena memang minim. Memang dari tadi kan kita nggak ketemu pom bensin kan. Mungkin ada bensin di warung, bensin eceran di warung mungkin ada. Ya kalau kepepet sih ya beli bensin eceran itu daripada mogok kan. Tapi bagusnya sih prepare fullin BBM-nya, karena ini adalah masuknya explore ya teman-teman. Kita explore daerah yang jauh dari pemukiman bisa dibilang. Jadi harus siap-siap banget sama bensin dan juga kendaraan yang fit pastinya. Tapi jalan di daerah Pangalengan justru belum seluruhnya bagus. Ini jalan lintas desanya ini banyak banget yang lubangnya dalam. Bahaya banget kalau kita di turunan, apalagi kan nggak kerasa tiba-tiba kecepatan menambah gitu, terus tiba-tiba ada lubang dalam, itu bisa jatuh kan. Kalau pakai motor bahaya banget, pakai mobil juga sama. Jadi mungkin ini yang akan jadi perhatian khusus. Daerah sini harus dibagusin lagi jalannya. Nah ini kita baru ketemu, bisa dibilang ini Pertashop ya. Pertashop yang isinya cuman jual Pertamax saja. Jadi Pertashop itu gerai franchise resmi dari Pertamina yang isinya cuma Pertamax saja gitu. Ya, baru ketemu di situ doang. Nah kita udah nyampe di daerah Citere, desa Citere. Ini di kiri saya adalah asrama Dodik Secata. Jadi asrama bagi calon tamtama ya. Jadi memang ini kompleksnya kompleks TNI AD ya teman-teman. Tuh teman-teman lihat jalannya, jalan yang mau naik ke Pangalengan, mau naik ke daerah pintu itu lubangnya dalam banget kan. Bahaya banget sih. Tuh di tengah-tengah dalam, tuh tiba-tiba dalam. Banyak banget yang dalam, banyak banget yang rusak. Juga karena curah hujan yang tinggi itu jadi jalannya nggak awet gitu.
kiri saya itu adalah toko dodol yang udah lama banget ya, dodol TK, dodol khas Pangalengan. Kalau ke kanan ke desa Marga Mukti itu menuju ke Wayang Windu Panenjoan, jadi ke Gunung Wayang itu jalannya ke kanan tadi ya teman-teman. Nah, kita udah sampai di Pasar Pangalengan ya. Pasar wisata Desa Pangalengan. Di kiri saya itu Pasar Pangalengan. Jadi ini udah pusatnya, di depan itu udah alun-alun Pangalengan. Satu-satunya SPBU yang ada di Pangalengan ini ya teman-teman, satu-satunya. Ini dia di kanan saya adalah SPBU. Jadi satu-satunya. Kalau yang dari Cileunca maupun yang dari Pintu itu pengisiannya nggak ada pilihan lain ya ke sini. Angkot-angkot, semua angkutan itu isi BBM-nya di sini. Ini pusatnya. Ada juga kantornya KPBS, koperasi susu ya, susu Pangalengan yang terkenal banget ya, sampai kemana-mana itu. KPBS tuh salah satunya daerah sini juga penghasil susunya, daerah Pangalengan. Jadi ini ramai banget, daerah yang bisa dibilang daerah belanjanya ya. Warga-warga sini tuh belanjanya ya di pusatnya di sini, di daerah alun-alun Pangalengan ini, daerah Pasar Pangalengan ini gitu. Nah ini dia teman-teman, ini udah bundaran alun-alun Pangalengan. Kalau lurus ke kiri itu ke Cileunca, bisa lanjut ke pantai selatan, bisa juga ke Ciwidey. Ke kanan kita mau ke kanan itu balik ke Bandung. Ini jadi kita keluarnya di sini teman-teman. Inilah pusatnya Pangalengan. Oke teman-teman, jadi segitu dulu vlog perjalanan dari Ciparai sampai Pangalengan via Santosa ini. Semoga bisa jadi referensi buat teman-teman yang mau coba jalan alternatif yang gak mau kena macet, dan juga teman-teman yang suka sama pemandangan-pemandangan kebun teh yang indah. Teman-teman bisa coba jalan sini. Semoga teman-teman suka videonya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.